Namo Buddhaya. Bersama saya Linda Dwi Cahyani. Hari ini kita akan membahas materi tentang hindari aborsi dan pergaulan bebas. Kehamilan yang tidak dikehendaki di kalangan remaja merupakan salah satu masalah yang timbul akibat adanya perubahan sikap dan perilaku seksual remaja. Perubahan tersebut diakibatkan oleh meningkatnya jumlah remaja dan dorongan seks yang tidak diimbangi oleh pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi, juga dipengaruhi oleh budaya yang permisif terhadap seks pranikah. Pada masa remaja, seorang individu sering mencoba berbagai perilaku yang mereka anggap modern. Perilaku tersebut tidak hanya selalu mengarah kepada kebaikan, banyak diantaranya yang membawa resiko bagi kesehatan. Seperti perilaku remaja yang ikut pergaulan bebas, menjurus ke seks bebas. Berita-berita yang merupakan indikasi adanya gejala kehamilan yang tidak dikehendaki sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Banyak terjadi pengguguran janin atau aborsi, walaupun tindakan itu ilegal dan secara sosial agama dikutuk. Jika tidak ada kendali, remaja dapat terjerumus ke dalam prostitusi, hubungan seks bebas, hubungan seks pranikah, dan berbagai akibat negatif lainnya. Kebanyakan remaja tidak mendapat bekal pendidikan atau informasi seksualitas secara sehat dari sekolah dan dari rumah. Tanpa pendidikan dan informasi yang terarah baik secara formal maupun informal, dapat dipastikan bahwa remaja akan tetap melihat seks sebagai misteri. Tingginya angka standar aborsi di kalangan remaja sering dikaitkan dengan pola hidupnya yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan, keinginan untuk hidup mewah, mencoba berpetualang dalam cinta. Ajakan teman sering membuat remaja tidak mampu mempertahankan norma-norma yang sudah diajarkan oleh agama, orang tua, dan sekolah. Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan. Aborsi dibagi menjadi dua, yaitu aborsi spontan dan aborsi buatan. Aborsi spontan adalah aborsi yang terjadi secara alamiah tanpa adanya upaya-upaya dari luar untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Sedangkan aborsi buatan terjadi karena adanya upaya-upaya tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan. Istilah yang sering digunakan untuk peristiwa ini adalah aborsi, pengguguran, atau abortus provocatus. Aborsi ditujukan bagi usia kandungan 5 bulan ke bawah atau usia 20 minggu. Bila kandungan sudah di atas usia 5 bulan, sudah terbentuk tengkorak dan tulang, maka termasuk dalam pembunuhan. Sebab terjadinya aborsi, keluarga yang tidak siap karena memiliki ekonomi pas-pasan sehingga cenderung menolak kelahiran anak. Masyarakat cenderung mengasingkan dan menyudutkan wanita yang hamil di luar nikah. Adanya peraturan perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawannya hamil selama kontrak dan apabila ketahuan akan diberhentikan. Pergaulan yang sangat bebas bagi remaja yang masih duduk di bangku sekolah mengakibatkan kecelakaan dan terjadinya kehamilan. Dari segi medis, umur melebihi batas reproduksi. Tidak adanya perkembangan janin dalam kandungan. Praktik aborsi adalah fenomena yang timbul karena perubahan nilai di masyarakat. Adanya indikasi kandungan mengancam kesehatan atau keselamatan calon ibu. Akibat aborsi. Tindakan aborsi merupakan praktik yang penuh resiko. Resiko ini bisa muncul dari pendarahan, infeksi, atau tembusnya rahim karena alat, hingga kematian karena pendarahan yang terlalu banyak. Aborsi juga dapat mengakibatkan kemandulan karena infeksi dari penghisapan rahim menjadikan saluran indung telur tertutup. Di samping itu juga akan mengakibatkan rusaknya alat reproduksi sang ibu. Dalam Culawaga Sutta, seorang pria dan wanita yang membunuh makhluk hidup, kejam dan gemar memukul serta membunuh tanpa belas kasihan kepada makhluk hidup. Akibat perbuatan yang telah dilakukannya itu, ia akan dilahirkan kembali sebagai manusia di mana saja ia akan bertumimbal lahir. Umurnya tidaklah akan panjang. Bagi mereka yang menyediakan jasa aborsi tidak resmi akan mendapatkan ganjaran menurut hukum negara, setelah melalui proses peradilan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Aborsi dalam agama Buddha. Aborsi dalam pandangan medis maupun agama yang dikembangkan di masyarakat adalah satu, aborsi identik dengan pembunuhan. Dalam medis, abortus yang diperbolehkan adalah abortus berindikasi medis dalam arti mengancam nyawa atau kesehatan calon ibu. Selain itu, abortus dikategorikan sebagai tindakan kriminal.
Buddha menyatakan dalam Mahatan Hasan Haya Sutta bahwa karena adanya 3 sebab terjadinya perwujudan kehamilan, yaitu senggama antara wanita dan pria. Wanita dalam masa subur. Masuknya gandaba atau kesadaran yang bertumimbal lahir. Apabila salah satu tidak terpenuhi tidak akan terjadi kehamilan. Dikatakan telah melakukan pembunuhan karena telah memenuhi syarat-syarat perbuatan pembunuhan, yaitu adanya makhluk hidup, mengetahui atau menyadari ada makhluk hidup, adanya niat atau kehendak membunuh, ada usaha melakukan pembunuhan, makhluk itu mati karena tindakan pembunuhan. Pesan moral bagi semua remaja hendaknya tidak menyalahartikan cinta sehingga tidak melakukan perbuatan salah yang melanggar sila. Bagi pasangan berumah tangga hendaknya mengatur program kehamilan yaitu dengan menerapkan program pemerintah yaitu keluarga berencana. Pergaulan bebas. Di zaman yang semakin berkembang, semakin beragam pula tingkah laku, serta masalah sosial yang terjadi di masyarakat, terutama masalah remaja. Perkembangan teknologi sekarang ini telah memberi banyak pengaruh buruk pada remaja dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan perilaku yang menyimpang dan melewati batas, norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma-norma ini meliputi agama, susila, sosial, dan nilai-nilai yang dipercaya oleh masyarakat. Pergaulan bebas mencakup perilaku-perilaku negatif, seperti penyalahgunaan obat-obatan, penggunaan narkoba, seks bebas, tawuran, merokok, balapan liar, mabuk, bullying, dan berbagai macam kenakalan remaja lainnya. Penyebab pergaulan bebas. Tingkat pendidikan keluarga yang minim. Tingkat pendidikan yang paling berperan dalam hal ini adalah pendidikan agama. Orang tua yang tidak melakukan pengawasan secara intens mengakibatkan remaja terjerumus tanpa tahu itu benar atau tidak. Contohnya adalah orang tua memberi izin anaknya untuk berpacaran, tapi orang tua tidak melakukan pengawasan. Broken home juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja terkontaminasi pergaulan bebas. Broken home tidak selalu dikaitkan dengan perceraian orang tua, tetapi keadaan rumah yang tidak nyaman juga bisa dikategorikan sebagai broken home. Hal tersebut menyebabkan korban broken home mencoba mencari pelarian, salah satunya yakni pergaulan bebas. Ekonomi keluarga yang kurang berkecukupan berisiko membuat remaja putus sekolah. Akibatnya, kurang ilmu dan pendidikan membuat remaja tanpa sadar terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kondisi lingkungan akan memengaruhi karakter dan perilaku seseorang. Hindari meniru kelakuan buruk di lingkungan karena berpotensi akan menjerumuskan kita ke hal buruk tersebut. Maka dari itu penting untuk memfilter pertemanan agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Penyalahgunaan internet, remaja bisa mengakses apapun yang ada di internet. Hal yang membuatnya berbahaya adalah risiko remaja meniru konten yang tidak pantas di internet. Oleh karena itu, pengawasan dari orang tua ketika remaja sedang berselancar di internet perlu dilakukan. Jalan keluar dari pergaulan bebas. Membekali landasan moral yang baik dan melatih pikiran dengan baik sejak usia dini. Menumbuh kembangkan perasaan malu berbuat jahat atau iri dan takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa dalam diri. Mengembangkan bentuk-bentuk pikiran baik dengan melakukan praktik meditasi samatha bhawana dengan objek cinta kasih akan membuat batin kita tenang. Perlunya pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak di usia remaja. Bergaul dengan orang-orang baik dan bijaksana serta berusaha mengendalikan 5 indera maka akan memperoleh ketenangan hidup. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Semoga bermanfaat.